Halo, salam makan Mia. Welcome back to my channel, Christian Dendi. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai bank dan lembaga keuangan dengan tema pegadaian. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu serta teman-teman semua sudah mengetahui mengenai pegadaian yang sering kita temui di beberapa sudut kota, di jalan juga sudah banyak mengenai pegadaian. Nah, pada hari ini kita akan mengupas dari sisi akademik mengenai apa itu pegadaian, mekanisme seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk mengenai bank dan lembaga keuangan. Yang pertama adalah sejarah pegadaian. Nah, di mana sejarah pegadaian ini dimulai pada saat pemerintahan penjajah Belanda, itu di VOC ya, mendirikan Bank van Lening yang didirikan pada tahun 20 Agustus tahun 1746, di mana sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Nah, apa itu pengertian pegadaian? Ya, di mana gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut kemudian diserahkan kepada orang yang berpiutang, ya, oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut kemudian memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan atau dijaminkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada nasabah yang sedang ke kantor pegadaian, di mana pengertian usaha gadai itu apa? Di mana kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Nah, di sini Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, sistem gadai ini merupakan salah satu alternatif Bapak Ibu dalam mendapatkan uang ya, dengan sesuai dengan persyaratan dan perjanjian yang berlaku. Di mana dengan menggadai atau menjaminkan barang yang dipunya, ya, yang dimana kita akan membahas lebih lanjut setelah slide-slide ini kepada lembaga pegadai untuk mendapatkan sejumlah uang, dan ketika kita menjaminkan kita harus membayar sejumlah uang dengan jangka waktu atau jatuh tempo tertentu, ya, yang sesuai dengan perjanjian yang dipersyaratkan, ya disetujui kedua belah pihak, dan kemudian ketika sudah melaksanakan kewajibannya, maka barang yang dijaminkan akan dikembalikan lagi. Oke ya. Nah, selanjutnya yaitu apa tugas, tujuan, dan fungsi pegadaian. Nah, di mana di sini tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Tujuan pokoknya apa? Untuk melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. Nah, mungkin teman-teman, Bapak Ibu sering mendengar rentenir ya, di mana bunganya lambung, nggak sesuai, dan memperberat beban dari nasabah. Oleh karena itu, pegadaian di sini hadir sebagai salah satu solusi untuk nasabah dalam membutuhkan dana dengan menjaminkan barang yang dimilikinya. Kemudian fungsi pokoknya apa? Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, menciptakan mengembangkan usaha-usaha lain, ya. Kemudian mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, mengelola organisasi, tata kerja, tata laksana pegadaian, dan melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Fungsi pokoknya mengelola penyaluran uang, pinjaman, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain, mengelola keuangan, mengelola organisasi, dan melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Nah, kita tadi sudah berbicara mengenai fungsi pokok, tugas, tujuan, kemudian manfaat. Nah, manfaat dari pegadaian ini ada dua. Yang pertama, bagi nasabah. Nah, di mana nasabah yang meminjam dari pegadaian ini akan memperoleh dana dengan prosedur yang lebih mudah, aman, cepat, dan lebih terpercaya. Ya. Kemudian bagi perusahaan pegadaian apa saja? Penghasilan yang bersumber dari sewa modal dibayarkan oleh peminjam dana. Penghasilan bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari pegadaian. Pelaksanaan pegadaian sebagai salah satu BUMN, badan usaha milik negara.
Ya. Kemudian, barang jaminan apa saja yang bisa dijaminkan ke Pegadaian untuk mendapatkan sejumlah dana bagi nasabah. Ya, di sini barang atau benda perhiasan, berupa kendaraan, elektronik, mesin, keperluan rumah tangga. Nah, di sini selanjutnya ada kategori barangnya. Kalau kita lihat, perhiasan bisa emas, perak, intan, mutiara, barang elektronik, TV, kulkas, radio, kendaraan, sepeda, motor, mobil, dan sebagainya. Nah, kemudian barang yang tidak dapat digadaikan apa saja? Binatang ternak, hasil bumi, barang amat kotor, barang ilegal, senjata api, amunisi, misiu, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan usaha Pegadaian apa? Pertama, penghimpunan dana, funding produk, di mana Pegadaian lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, karena ini masuknya ke bank ya, giro, deposito, dan tabungan. Penggunaan dana yang berhasil dihimpun digunakan untuk mendanai kegiatan Pegadaian, Perum Pegadaian. Nah, produk dan jasa Pegadaian, ya, dalam menjalankan usahanya, Pegadaian memiliki beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemberian pinjaman atas hukum gadai, penaksiran nilai barang, penitipan barang, dan jasa lainnya. Kemudian, apa hak dan kewajiban dari pihak? Ya, jadi dalam proses gadai ini, apa hak dan kewajibannya? Kalau kita lihat di sini, ada pemegang gadai dan pemberi gadai. Nah, kita bahas satu-satu. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan apabila pemberi gadai tidak melaksanakan kewajibannya pada saat jatuh tempo, tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jadi, Perum Pegadaian berhak untuk menjual barang yang dijaminkan si nasabah karena si nasabah tersebut tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan kedua belah pihak. Ya, mereka tadinya sudah sepakat, tetapi dia melalaikan tugasnya. Nah, kewajiban pemegang gadai adalah bertanggung jawab atas hilangnya. Jika barang itu hilang, maka dia harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Kemudian dia juga harus mengembalikan ketika si pemberi gadai sudah melaksanakan kewajibannya. Ya. Nah, kalau kita lihat sini, hak pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. Ya, ini salah satu contoh hak pemberi gadai. Kemudian kewajibannya melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Oke. Nah, berakhirnya hak gadai pada saat kapan? Ya, kalau kita lihat di sini, hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. Jadi nasabah sudah membayar, melunasi, dan berhak untuk mendapatkan kembali barang yang telah dijaminkannya. Kemudian barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak pemilik pemberi gadai. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kalau misalnya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, hak gadainya putus. Ya, barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan yang berpiutang. Nah, ketika seseorang tersebut, misalkan saya ingin menjaminkan barang yang saya miliki untuk mendapatkan dana, berapa nih kira-kira yang harga yang ditaksir untuk barang yang saya jaminkan itu berapa? Nah, ada prosedurnya Bapak Ibu serta teman-teman. Nah, di sini di Perum Pegadaian dikelompokkan nih jenis barangnya. Yang pertama barang kantong, itu terdiri dari emas dan permata. Ya, yang pertama-tama ada petugasnya untuk menaksir harga tersebut berdasarkan HPP ya. Kemudian selanjutnya adalah menaksir setelah mengetahui itu harganya dari kantor pusatnya. Kemudian menaksir berapa beratnya, ya berapa gram, berapa karatnya kalau itu emas, ya kualitasnya baik apa enggak. Nah baru menentukan nilainya berapa, nilai dari barang yang dijaminkan tersebut itu berapa. Nah yang kedua yaitu barang gudang, ya yang meliputi mobil, motor, mesin, dan barang elektronik. Nah itu melihatnya dari apa? Bukan dari harga standar yang sudah ditetapkan, tapi dari harga pasar. Jadi dilihat, nah kalau di pasaran ini barang yang dijualkan berapa nominalnya. Nah itu kita akan dicek oleh petugas penaksir, baru kemudian ditentukan nilai taksirannya berapa. Kalau setuju, baru diproses lebih lanjut untuk nasabah dapat mendapatkan dananya dan barang itu digadaikan. Nah, prosedurnya apa pemberian gadai?
yaitu calon nasabah datang langsung ke loket penaksir, barang tersebut diteliti kualitasnya, sampai pada mendapatkan nominalnya, kemudian setelah sepakat, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya. Setelah sepakat, maka nasabah akan mendapatkan uang dan barang tersebut dijaminkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada prosedurnya nih, ada gambar, ya, nasabah ke petugas penaksir, oke semua, baru dia mendapatkan uangnya di kasir, ya, pencairan, informasi penetapan jumlah pinjaman, jadi nasabah ke petugas penaksir, habis itu dapat informasi, setelah oke semuanya baru pencairan uang pinjaman. Nah, apa yang terjadi atau bagaimana prosedur pelunasan kredit? Nasabah harus membayarkan uang pinjaman ya langsung kepada kasir disertai dengan bukti surat gadai. Barang yang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang setelah sudah lunas, kemudian barang dikeluarkan dari tempat penyimpanan pegadaian, kemudian dikembalikan kepada nasabah karena nasabah sudah melunasi kewajibannya. Nah, prosedur pelelangan barang gadai. Kenapa harus dilelang, Bapak Ibu serta teman-teman? Nah, prosedur pelelangan barang gadai dilakukan ketika nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya di dalam melunasi hutang-hutangnya. Oleh karena itu, barang yang sudah disimpan atau dijaminkan di peron pegadaian akan dilelang. Ya, akan dilelang untuk menutupi kerugian yang diakibatkan ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Caranya adalah di sini ada langkah-langkahnya nih, ada tahapan-tahapan pelelangnya. Waktu diumumkan 3 hari sebelum pelaksanaan lelang, lelang dipimpin oleh kepala cabang, dibicarakan tata tertibnya sebelum pelaksanaan lelang, dan pengambilan keputusan lelang bagi mereka menawar paling tinggi ya. Jadi semakin tinggi tawarannya maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan lelang dari barang yang digadai tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja mengenai materi kita mengenai pegadaian. Semoga informasi yang saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya dapat berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam akademia.